Aku bangga menjadi Muslim. Tanyakan pada dunia, adakah agama yang selengkap Islam dalam mengatur detail aktivitas umatnya? Bahkan, bersin dan masuk toilet pun ada etika dan akhlaknya loh. Termasuk dalam hubungan antar tetangga. Ternyata, agama kita sejak lama telah mengaturnya. Apakah ada batasan sejauh mana kita menarik simpul komunitas pertetanggaan? Simak ulasannya pada video ini, adab dan etika bertetangga menurut Islam. Namun, manfaatkan satu jari kalian untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya guna perkembangan ataupun progres pada video-video bermanfaat lainnya dari Kang Fahrul. Dan kalaupun video ini bermanfaat, silakan share dan like. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Tapi perlu juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah sangat populer bagi umat Islam kisah tentang bagaimana Rasulullah SAW menjenguk seorang kafir Quraisy yang ketika sehat selalu meludahi Rasulullah SAW tiap beliau berjalan menuju masjid. Sang kafir pun tersipu. Ia tidak menyangka bahwa orang yang tiap hari diludahinya memiliki akhlak setinggi itu. Bahkan kawan-kawannya yang sama-sama memusuhi Muhammad SAW saja tidak ada yang datang menjenguk. Malah Rasulullah SAW yang dimusuhinya datang pertama kali untuk menanyakan sakitnya. Terkadang perhatian kepada tetangga di saat mereka susah sangat mudah membekas di lubuk hati mereka. Seringkali bantuan di saat tetangga kita susah akan sulit untuk dilupakan ya. Seharusnya mengantar jenazah bisa membuat kita mengingat kematian. Tapi sayang, selama ini ketika takziah bukan kematian atau Tuhan yang kita ingat. Kita justru sibuk membicarakan mengapa si fulan meninggal, bagaimana kejadiannya, adakah firasat menjelang kematiannya, serta banyak sekali basa-basi bela sungkawa yang keluar dari lisan kita. Ketika mengantar jenazah, bukannya kita banyak-banyak merenung dosa ya, malah terkadang masih bisa menjadikan kematian sebagai bahan bercandaan dengan sesama pelayan. Bahkan mereka asik juga yang saling selfie di depan kuburan atau di depan mayat ya. Jika tahu ada tetangga yang kesulitan masalah keuangan, bila kebetulan kita sedang berpunya, marilah membantunya, karena hak tetangga adalah kewajiban bagi kita. Ketika Rasul mengatakan bahwa salah satu hak tetangga kita adalah bila dia membutuhkan uang, kamu pinjami, maka meminjami tetangga yang sedang membutuhkan berarti menjadi kewajiban bagi kita. Tentu saja, mengutangi tetangga sistemnya berbeda dengan utang yang diberikan oleh bank kepada kreditur yang selalu disertai bunga. Memberi uang kepada tetangga motifnya menolong, bukan mencari keuntungan. Sebab sabda Rasul SAW berikut bisa memberikan pengingat. Apabila seorang mengutangi orang lain, maka janganlah mengambil suatu kelebihan ataupun komisi. Dosa ghibah atau membicarakan aib orang lain amatlah besar. Suatu ketika Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepada para sahabat, "Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah SAW kemudian bersabda, yaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya. Salah seorang sahabat bertanya, "Bagaimana jika apa yang aku katakan itu memang terdapat pada saudaraku?" Beliau SAW menjawab, "Jika apa yang kamu katakan terdapat pada saudaramu,
maka engkau telah menggunjingnya atau melakukan ghibah. Dan jika ia tidak terdapat padanya, maka engkau telah memfitnahnya. Ada fenomena simalakama dalam realitas sosial kita. Ketika kita mendapatkan karunia dari Allah, misalnya saja kita baru saja lulus S2, sikap yang akan kita ambil memilih untuk mengadakan syukuran dengan mengundang tetangga dan keluarga besar, atau tidak mengadakan apapun karena takut nilai sombong. Kita begitu khawatir niat tulus kita untuk berbagi kebahagiaan disalahfahami oleh orang lain sebagai bentuk keangkuhan, karena ternyata ada karakter manusia yang suka melihat orang lain susah dan susah saat melihat orang lain bahagia. Ada tetangga yang bisa membangun rumah, kita sakit hati. Ada tetangga yang bengkaknya naik, kita stres. Ketika ada tetangga beli mobil baru, kita kena stroke. Dan ada tetangga naik haji, kita lalu jantungan. Lalu kapan bahagianya? Mencari teman untuk diajak bahagia lebih mudah daripada mencari kawan untuk diajak sedih, sahabat. Saat duka menimpa tetangga kita, sempatkan untuk menghiburnya. Mungkin kita memang tidak mampu membantu menyelesaikan masalah yang menimpanya, tapi paling tidak kehadiran kita bisa sedikit membantu meringankan beban yang ditanggungnya. Mungkin dengan menemaninya, mendengar curahan jiwanya bisa memberi kekuatan baru padanya. Ia merasa memiliki kawan yang memotivasinya, sehingga ia bangkit untuk segera menyelesaikan masalah yang menimpanya. Memang bertetangga gampang-gampang susah ya sahabat. Kadang karena kurangnya komunikasi, hal kecil menjadi penghancur kekerabatan. Hanya karena tumpahan air hujan yang menetes ke tanah tetangga bisa timbul konflik loh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memperhatikan masalah tetangga ini hingga pada masalah sekecil mungkin. Islam memang sempurna sahabat. Ajaran-ajarannya begitu detail, bahkan jika tidak mampu memberi, kita dilarang mengganggu penciuman tetangga kita dengan aroma kuah yang sedang kita masak. Jika tuntunan Rasul ini diamalkan, alangkah indahnya komunitas kita. Diikat dengan tali akidah, diatur dengan indahnya syariat. Demikian adab dan etika menurut Islam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.